Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Masih di seputaran daerah Sidoarjo, waktu kami mengunjungi beberapa situs candi di daerah tersebut, kami tak sengaja melewati sebuah komplek pemakaman. Kami pun merasa penasaran dengan makam siapakah, karena tak sedikit para peziarah yang datang. Maklum saja, hanya berselang 2 hari setelah kedatangan kami ke tempat ini adalah awal puasa Ramadan akan tiba. Kami pun memutuskan untuk mampir dan melihat lebih jauh lagi dari tempat ini. Mencoba menanyakan kepada salah satu pengunjung yang tengah duduk santai di luar area pemakaman. Saat kami tanya perihal makam tersebut, beliau menjawab makam ini adalah makam dari Putri Brawijaya. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe ke channel Uduk-Uduk untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar Anda tak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami pun mencoba masuk ke kompleks makam. Terdapat papan nama bertuliskan Makam Raden Ayu Putri Oncat Tondo Wurung. Terdapat 3 makam di area ini. 2 makam berada di luar sebelah kanan makam utama yang berada di dalam bangunan. Namun, cukup disayangkan tidak ada yang mengetahui tentang 2 makam tersebut. Namun, ada salah satu pengunjung perempuan paruh baya yang mengatakan kepada kami jika jasad yang dikebumikan di kedua makam tersebut adalah sinden dan dalang tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Tapi apakah benar 2 makam tersebut jenazahnya berjenis kelamin perempuan dan laki-laki bila merujuk dari perkataan sinden dan dalang? Akan tetapi dilihat dari bentuk batu nisan yang kami lihat, batu nisan ini bentuknya sering digunakan bagi jenazah laki-laki. Mungkin di antara kalian ada yang lebih mengetahui dan bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Komplek pemakaman ini dikelilingi oleh pepohonan yang membuat rindang, nyaman, dan juga asri. Terdapat 2 pohon berukuran besar di samping kanan dekat 2 patung singa yang berdiri kokoh di gapura, seolah menyambut setiap peziarah yang datang. Di depan makam juga didapati situs-situs yang dianggap atau dipercaya sebagai situs Kadipaten Terung dan 2 sumur berdekatan dengan sebuah warung kopi, kurang lebih jaraknya 50 meter dari kompleks makam. Setelah kami mencari tahu, ternyata Raden Ayu Putri Oncat Tondo Wurung adalah anak dari adipati dari Kadipaten Terung yang bernama Raden Husein. Raden Husein juga dikenal sebagai panglima perang terakhir dari kerajaan Majapahit. Kisah sedih dan tragis mengenai Raden Ayu dari Kadipaten Terung ini dikisahkan bahwa Raden Husein atau Kusen yang mempunyai gelar Raden Haryo Terung Pecat Tondo memiliki putri bernama Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati dan bergelar Raden Ayu Putri Terung Pecat Tondo. Raden Ayu Putri memang dikenal memiliki jiwa mandiri. Ini dibuktikan dengan cerita masyarakat tentang keberadaan sang putri yang berjualan bunga. Suatu ketika Raden Husein diberi tugas agar ke Kadipaten Blambangan oleh Kadipaten Demak untuk mencari pusaka yang hilang dicuri oleh Blambangan. Saat ayahanda putri berada di Blambangan, Raden Ayu Putri tetap berjualan bunga di Pasar Kembang Terung. Namun saat berjualan, sang putri lupa membawa belati atau pangotan untuk memotong bunga. Saat kebingungan tidak membawa belati, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan. Konon pemuda itu diyakini adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim atau yang dikenal dengan Kanjeng Sunan Bonang, yang kala itu hendak membeli bunga. Singkat cerita, Raden Ayu meminjam pangot atau belati kepada pemuda tampan tersebut. Pemuda itu pun meminjamkan belati itu dengan syarat belati atau pangotan tersebut jangan sampai dipangku.
Dengan asyiknya, Raden Ayu Putri memotong sampai-sampai ia lupa tidak sengaja memangku belati atau pangotan tersebut. Anehnya, tiba-tiba saja pangotan menghilang bersamaan dengan pemuda tersebut. Selang beberapa bulan, seiring kedatangan ayahandanya, yaitu Raden Husein kembali dari tugas. Tiba-tiba, perut Raden Ayu Putri kian hari kian membesar. Betapa terkejutnya dan marahnya Raden Husein melihat keadaan putrinya yang dikira sedang berbadan dua. Kendati sudah dijelaskan oleh Raden Ayu Putri, namun Raden Husein tidak mempercayainya. Demi menahan rasa malu, Raden Husein bersumpah akan menghukum dengan hukuman yang layak, yaitu dengan hukuman mati. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil sang adipati merasa berat, namun sudah bersumpah dan harus ditepati. Demi kesetiaan terhadap prinsip dan ketulusan hati, serta kerelaan juga demi dharma bakti anak terhadap orang tuanya, Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati rela menerima hukuman itu asal dengan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah hari pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon. Menurut kepercayaan orang Jawa, Selasa Kliwon adalah hari Anggoro Kasih. Syarat yang kedua adalah Raden Ayu Putri juga berpesan jika nantinya setelah dieksekusi, darah yang keluar berbau wangi serta berwarna putih pertanda jika dirinya tidak bersalah. Dan yang ketiga adalah karena meninggalnya dengan cara hukuman mati, Raden Ayu ingin jenazahnya dilarung ke Bengawan Terung. Konon tepat saat eksekusi mati di hari yang diharapkan. Dan benar saja, tiba-tiba darah yang keluar berwarna putih serta berbau harum atau wangi. Betapa terkejutnya dan merasa menyesal menghinggapi perasaan adipati. Demi memenuhi amanat sang putri, jasad Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati segera dilarung ke Bengawan Terung. Keanehan mulai dari air bengawan yang semula deras mengalir tiba-tiba surut seketika. Tempat jenazah Raden Ayu Putri yang akan dilarung tiba-tiba surut airnya dan kemudian segera diberi batu nisan oleh kerabatnya sebagai pertanda pusara Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati. Tempat itulah yang hingga kini sering dikunjungi dan banyak dikagumi karena nilai-nilai keluhuran budi yang dimiliki oleh Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati. Di dalam makam Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati, makam atau pusara sang putri dikelilingi oleh pagar dengan bentuk batu nisannya yang unik. Desas-desus yang beredar menurut sebagian peziarah menganggap makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung ini adalah bertuah. Di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi, di kompleks makam dan situs Terung ramai dikunjungi oleh pelaku ritual tertentu. Sejarah mengenai Raden Husein sendiri adalah anak dari Adipati Palembang Arya Damar dengan seorang istri dari Campa yang masih mempunyai keturunan dari Tiongkok bernama Dwarawati. Putri Campa Dwarawati yang masih keturunan Tiongkok merupakan selir dari Raja Majapahit. Kemudian sang raja menghadiahkannya pada Adipati Arya Damar. Ketika Putri Dwarawati diserahkan ke Arya Damar, Putri Dwarawati diketahui sedang dalam keadaan mengandung anak dari Brawijaya kelima, kelak di mana akan dinamai dengan sebutan nama Raden Fatah atau Jinbun, pendiri Kesultanan Demak. Sementara itu, hasil dari pernikahan Arya Damar dengan Dwarawati melahirkan seorang putra bernama Husein atau Raden Husain. Dengan demikian, maka dapat dipahami Raden Husein atau Raden Fatah merupakan adik kakak dari ayah yang berbeda. Sedangkan Arya Damar menurut babat Tanah Jawa dan Serat Kanda Arya Damar juga anak dari Prabu Brawijaya. Sementara menurut naskah Cirebon Mertasinga mengatakan bahwa Arya Damar ketika menjadi Adipati Palembang, beliau tidak mempunyai anak laki-laki sehingga ia resah mengenai siapa yang kelak menggantikannya. Hingga suatu hari datanglah seorang dari negeri Cina bernama San Potalang, versi lain menyebutnya sebagai Pai Leng Pang. Mengabdikan hidupnya di Palembang, kemudian beliau dinikahkan dengan putri anak dari Arya Damar. San Potalang juga dilantik menjadi Adipati Palembang dengan gelar Arya Palembang. Pelantikan San Potalang sebagai Adipati Palembang disetujui pemerintah pusat Majapahit.
Kemudian Prabu Brawijaya V, Raja dari Majapahit, mengirimkan Dwarawati untuk dihadiahkan ke Arya Palembang. Dengan demikian, menurut naskah Cirebon diketahui bahwa Raden Husein merupakan anak dari Arya Palembang, bukan merupakan anak dari Arya Damar. Itulah tadi mengenai kisah tragis Raden Ayu Putri Onchat Tondowurung. Terlepas dari benar tidaknya kisah tragis ini hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran mengenai kisah ini, yaitu tentang kejujuran dan budi pekerti luhur yang harus dipegang teguh meski nyawa taruhannya. Kami pun meminta maaf bila ada salah kata dalam penyebutan tokoh, nama, alamat, tempat, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan juga share ke media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton channel Uduk Uduk. Wassalam.